Mitra Nasa tercinta, dimanapun Anda berada. Sekarang tim Nasa berada di Dusun Gunung Sari, Kelurahan Candi Binangun, Kecamatan Pakem, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami tim Nasa berada di lahan peternakan sapi perah milik Bapak Yadi, di mana beliau sudah menggunakan produk-produk Nasa, terutama dalam hal peningkatan kualitas maupun kuantitas dari segi susu yang menjadi salah satu andalan dari sapi perah. Nama saya Suyadi, sudah lama di Gunung Sari, Candi Binangun, Sleman, Yogyakarta. Ini jenisnya apa? Sapi perah ya, peranakan populasi ternak yang kami miliki, bentuknya ada 5, ada 1, dan ada pedet 4. Ada pedet 4. Ya. Kemudian ini sekarang umurnya sudah berapa Pak? Sapi perah ini rata-rata yang sudah produksi ini 30 bulan. 30 bulan. Kemudian dengan berat Rata-rata berat ya 390 sampai 400 kg. Pemilikannya secara mandiri atau Pemilikannya secara mandiri. secara mandiri? Produk Nasa yang sudah digunakan Yang sudah kami gunakan ya ini kita kita ya. Ya, pemberian hariana untuk peternak ini saya kasih 2 hari sekali 1 botol. Botol ya. 2 hari sekali dicampurkan dalam makanan. Umur berapa Pak menggunakan peternak ini digunakan di sapi perah? Kami menggunakan produk peternak ini dari mulai dulu 1 botol 2 hari sekali. 2 hari sekali. 1. Berapa peternak yang sudah digunakan Pak? Karena nggak menghitung ya, Iya. sudah banyak mungkin, banyak sekali ya. Tadi kalau secara hitungan bulan sudah berapa? Ini sekitar 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan yang lalu ya, lama menggunakan peternak. Tiap hariannya saya menggunakan untuk makanan pokoknya kan rumput, Iya. tambahannya konsentrat sama air daun. Untuk hijauannya itu setelah kami beri makanan tambahan konsentrat itu dari kasih hijauan pagi sama sore. Pagi sama sore. Ya setelah pagi itu setelah merah, Setelah perah ya. ya sore itu setelah merah sore. Setelah perah sore. Dari segi ini kotorannya nggak begitu bau sekali, warna sapi kelihatan mengkilap, nafsu makannya meningkat. Sebelum menggunakan peternak itu kan banyak sisa makanan. Setelah kita menggunakan produk peternak ini hampir nggak ada sisa itu. Setelah saya menggunakan produk peternak ini dari segi produknya produksi yang dulu kurang lebih 1 hari per ekornya itu sekitar 12 liter. Itu setelah kita menggunakan produk peternak itu 1 ekor. 1 ekor. Ke 5 ekor hari ini rata-rata sekitar 60 setelah Per harinya. Kemudian dari kadar lemaknya Pak? kadar lemak dari susunya ini rata-rata mencapai 39 sampai 4. Sebelum menggunakan itu 3,5 rata-rata, jadi peningkatan itu 60%. Kemudian dari total solidnya Pak? Total solidnya yang dulu 11, berapa, sekarang rata-rata 12 bisa 12, 12,9 Pak ya. sebelum kita menggunakan peternak harga susunya kan rata-rata 1.450 per liter. Jadi ada peningkatan dari bonus karena kualitas susu kan Kadar lemak dan juga total solid. itu kan dari kualitas susu ya. Terus ada peningkatan lagi dari tambahan susu per harinya itu yang dulunya kalau sebelum pakai peternak rata-rata 12 liter. Setelah kita menggunakan peternak itu ada 15 liter per hari ya. Setelah mendapat bonus karena menggunakan peternak ini ya rata-rata per hari itu per liternya yang dulu sebelum menggunakan 1.450, setelah kita menggunakan peternak menjadi 1.500 sampai 1.600 rata-rata per hari. Kenaikannya sekitar 150 sampai 200 perak per liter. Liter kenaikannya. Sapi betina juga sudah pernah melahirkan Pak ya? Ya, Ya. Nah itu bagaimana Pak? Apakah ada pengaruh dari peternak itu menyebabkan itu berkurang Pak namanya? menggunakan
tidak menyebabkan keguguran dan tidak menyebabkan kemandulan sapi sendiri. Bahkan mengenai reproduksi untuk sapi ini, yang dulunya mungkin ya 2 tahun itu manak sekali, ya sekarang setiap tahun bisa beranak. Dari reproduksinya itu bagus. Dengan catatan jadwal perkawinannya sudah teratur Pak ya? Ya, sudah teratur. Ya, ini sebagai catatan penting. Ya, mungkin dari setelah beranak umur pedet maksimal 3 bulan itu sudah minta kawin lagi. Ya. Itu kan keuntungan sendiri, dan bagi peternak sapi perah yang sukses itu yang setiap tahun sapi-sapi itu beranak. Kalau dari penyakit Kayaknya untuk selama ini penyakit ya enggak ada. Dari segi susunya kena mastitis juga jarang. Terus penyakit yang lain juga jarang karena nafsu makannya tinggi itu kan, Jadi bisa- jadi untuk orang yang ketahanan tubuhnya itu kan ya. Pesannya untuk NASA produk yang dipersah bagi peternak-peternak sapi perah, saya sudah menggunakan dan membuktikan bahwa vitamin ini bagus. Mari kita sama-sama memakai peternak, karena setelah menggunakan peternak hasilnya bagus dan mendapat nilai bonus tersendiri dari koperasi. demikian mitra NASA pecinta, bincang-bincang kami dengan Pak Yadi, reporter Happy, kameramen Yasin melaporkan dari Pakem, Sleman. Tes 1 2 3. Cek sound dulu teman-teman. Sudah terdengar belum ya? Cek 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 cek. Cek 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 cek. Tes 1 2 3. Cek cek 1 2 3 tes. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes, suara saya terdengar nggak ya? Cek 1 2 3. Oke, sudah terdengar ya sepertinya. Oke. Baik, bisa kita mulai pagi hari ini. Pagi hari ini tema yang akan kami sajikan berkaitan dengan peternakan. Memang tidak banyak ya, tidak banyak jenis sapi perah di Indonesia, ataupun tidak banyak hewan ternak yang menghasilkan susu di Indonesia, sehingga kalau kita lihat memang belum menjadi hal yang populer di Indonesia. Baik, di sini sudah ada beberapa peserta, suara juga sudah keluar, cuman agak kecil ya ini sepertinya ya. Saya cek dulu. Suara kecil, memang kurang keras. Iya, memang kurang keras ya. Sebentar, saya coba lagi. Cek 1 2 3. 1 2 3 cek. Oke, mungkin kita mulai saja. Bapak Ibu yang mendengarkan bisa menggunakan headset ya mungkin ya, atau nanti dilihat lagi di setelah ini apa namanya webinar kita, dilihat lagi mungkin nanti menggunakan
headset ataupun alat bantu lainnya yang memudahkan untuk mendengar. Oke, sini ya, saya dekatkan saja ini mikrofonnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra NASA dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing diskusi di bab peternakan di bagian ternak perah. Nah, jadi peternakan itu memang memiliki tiga hasil utama. Tiga hasil utama ini adalah daging, susu, dan juga telur. Nah, hasil utama peternakan ini memang yang paling dominan di Indonesia saat ini adalah daging. Nah, daging dan juga telur. Kalau untuk susu ini memang masih sedikit yang mengkonsumsi. Bahkan untuk masyarakat umum pun susu ini ibarat suatu makanan yang mewah, suatu makanan yang jarang dikonsumsi kalau tidak ada hal-hal tertentu. Nah, sehingga pada kesempatan pagi hari ini akan kami bagikan informasi bagaimana cara kita meningkatkan produksi susu, tentunya untuk sapi perah ya. Sapi perah itu memang tujuan akhir produksinya adalah susu. Sehingga Bapak Ibu besok mitra NASA di lapangan apabila mengunjungi peternakan sapi perah, yang ditanya adalah produksi susunya, bukan bobot badan ataupun produksi telur. Nah, jadi salah nanti kalau ada sapi perah ditanya adalah dagingnya, beratnya. Tapi yang ditanya adalah produksi telurnya, produksi susunya. Mohon maaf. Nah, jadi produksi susunya ada berapa liter. Nah, sehingga nanti kita bisa bantu untuk meningkatkan produksinya. Jangan sampai peternak itu karena produksinya rendah mereka berhenti berusaha sapi perah. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Karena sapi perah di Indonesia itu sangat sedikit jumlahnya. Nah, sehingga hasil susunya pun sedikit sekali. Sehingga 100%, nah ini saya belum update info terakhir, tapi beberapa tahun yang lalu 100% susu untuk anak-anak kita itu adalah susu impor dari luar negeri. Karena apa? Karena memang dari segi kuantitas dan kualitasnya masih di bawah standar dari kualitas susu yang bisa digunakan untuk anak-anak. Apalagi susu formula di bawah usia 2 tahun, bayi 2 tahun itu kita Indonesia belum menggunakan susu dari petani lokal. Mereka hanya menggunakan susu-susu yang berkualitas bagus didapat dari impor. Nah, sehingga jangan sampai susu bubuk ini didapatkan dari luar negeri, tetapi kita juga harus bantu para peternak untuk meningkatkan produksinya sehingga kita mampu untuk memproduksi susu dalam negeri sendiri. Nah, sebelum itu ini yang belum pernah kenal, Rifki Dimas Aji, Dimas, nanti akan saya beri kontaknya. Nah, ini ya, ini adalah gambaran umum sapi perah kita sekarang. Nah, jadi wajar Bapak Ibu sekalian, kok saya jarang Pak lihat sapi perah, lihatnya sapi yang gak pernah diperah. Nah, apa bedanya? Kemudian kenapa kok cuma sedikit? Nah, apakah susah? Apakah perlu tempat khusus? Dan lain sebagainya. Jadi, untuk sapi perah memang membutuhkan lokasi-lokasi khusus untuk membudidayakannya. Karena apa? Karena yang namanya sapi perah ini adalah sapi yang asalnya itu bukan dari Indonesia ataupun asalnya dari daerah subtropis, dari luar negeri. Nah, yang digambar Bapak Ibu sekalian ini adalah sapi yang paling umum di Indonesia yang sejauh ini produksinya atau produksi susunya itu paling tinggi di Indonesia. Namanya sapi Friesian Holstein. Nah, sapi ini berasal dari Belanda. Kenapa bisa nyasar ke Indonesia? Nah, karena dulu itu diajak oleh para koloni-koloni mereka untuk ke Indonesia menjajah kita, itu sapinya diajak.
Untuk apa? Untuk memenuhi gizi-gizi para tentara. Nah, jadi si tentara itu minum susu dengan kualitas bagus yang didapat dari sapi yang mereka bawa sendiri, karena sapi di Indonesia itu produksi susunya hanya sedikit sekali dan fokusnya bukan ke penghasil susu, sehingga mereka bawa namanya sapi Friesian Holstein yang warnanya hitam putih ini, belang-belang. Nah, mereka bawa dari Belanda, kemudian ternyata di Indonesia pun mampu beradaptasi walaupun membutuhkan lokasi-lokasi tertentu. Lokasinya seperti apa, Pak? Lokasinya adalah lokasi yang cenderung suhunya ataupun iklimnya itu dingin. Nah, sehingga banyak sapi perah kita yang berada di daerah-daerah yang lokasinya dingin. Contohnya ada Malang, Batu, itu banyak peternakan di sana. Kemudian di Jogja ada Kaliurang, daerah Kaliurang itu penghasil susu juga banyak. Kemudian mana lagi? Lembang. Kemudian Baturaden. Nah, jadi daerah-daerah yang dataran tinggi, dingin, cocok untuk beternak sapi perah sehingga produksi susunya bagus. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri kita. Nah, 568.265 ini adalah jumlah populasi sapi perah kita sekarang. Nah, bayangkan sedikit sekali untuk memenuhi jumlah penduduk yang mencapai 270 juta jiwa, sehingga potensi sapi perah ini sangatlah tinggi. Jangan sampai karena peternak kita tidak tahu bagaimana produksi yang bagus, bagaimana meningkatkan produksi susunya, sehingga mereka tidak mau lagi beternak. Nah, itu yang dirugikan siapa? Kita semua. Nanti lama-lama susu menjadi langka. Nah, jadi harapan kami memang bisa membantu para peternak di lapangan sehingga mampu meningkatkan produksi susunya sapi. Nah, jadi seperti itu. Nah, memang setiap peternak itu menginginkan dan berupaya terus-menerus untuk meningkatkan produksi sapi. Nah, namun tidak disadari atau sedikit yang menyadari bahwa ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi produktivitas susunya tersebut. Apa saja? Di antaranya ada genetik, ada pakan. Nah, ini sangat penting sekali, pakan akan bagaimana, dan juga teknologi NASA nanti membantu di pakan akan bagaimana. Kemudian caranya juga bagaimana nanti teknologi NASA kita masuk. Kemudian tata laksana pemeliharaan dari sapi itu sendiri. Nah, jadi banyak sekali yang mempengaruhi sehingga kita sekarang coba lihat, tidak akan lama-lama kita nanti akan langsung masuk ke beberapa poin penting dalam sapi perah dan juga teknologi NASA. Nah, jadi memang inilah secara umum yang dibutuhkan oleh para peternak, termasuk peternak sapi perah. Nah, ini beberapa waktu juga sudah pernah kami sampaikan dan tidak ada salahnya disampaikan kembali. Memang teknologi NASA ini teknologi yang paling gampang untuk diterima dan diterapkan di lapangan. Nah, jadi untuk ternak apapun, ternak industri maupun sendiri mandiri juga bisa, sehingga dengan teknologi NASA ini kita mampu untuk membantu para peternak meningkatkan produksi susunya. Nah, jadi mudah diterima dan diaplikasikan. Kemudian nilai gunanya tinggi karena memang tidak perlu kita terlalu banyak menggunakan, tetapi sudah merasakan manfaatnya. Bahkan yang di Lembang itu kesaksian kita, dengan menggunakan teknologi NASA dia bisa mengurangi pakan atau tidak menggunakan pakan yang biasanya diberikan. Nah, jadi pakannya itu ada yang diganti, kemudian diberikan dengan Viterna, kemudian produksi susunya itu tetap. Nah, tetap pun udah untung. Karena apa? Karena pakannya ada yang dikurangi, dia bisa lebih hemat untuk mengonsumsi pakan. Kemudian biaya juga terjangkau. Apabila kita bandingkan dengan video tadi, ada kesaksian bahwa kenaikan bisa yang tadinya 12 liter produksi susu menjadi 15 liter, sehingga ada kenaikan 3 liter. Nah, 3 liter ini kalau dirupiahkan sekarang mungkin 1 liter dari harga peternak sekitar 7.000 atau 8.000 rupiah ya susunya, atau mungkin ya 10.000 lah nanti peternak menjual ke IPS atau koperasi. Nah, sehingga kurang lebih per hari kita ambil saja rata-rata 25.000 peningkatan, sehingga
apakah dengan satu tutup botol teknologi NASA itu harganya 25.000? Tidak. Nah, mungkin hanya berapa? 2.000 rupiah mungkin, atau 3.000 rupiah. Sedangkan peningkatannya 25.000 rupiah. Sehingga hal ini apabila kita bandingkan dengan hasil dan peningkatan, harga menjadi sangat terjangkau, menjadi harganya murah, karena kita bandingkan dengan hasil itu peningkatannya luar biasa. Dan yang terpenting Bapak Ibu sekalian, mitra usaha NASA dimanapun berada, harus terus sabar mendampingi para peternak ataupun para pengguna yang sudah percaya menggunakan teknologi NASA dari Bapak Ibu sekalian. Dengan cara apa? Dengan cara ditanyakan, dengan cara menanyakan bagaimana hasilnya. Seringkali mereka, para peternak itu kesulitan sehingga mereka tidak tahu akan bertanya ke siapa. Kami dari perusahaan siap untuk menjawab, konsultasi, kemudian nanti kita bisa menemukan solusi dari permasalahan para peternak sehingga mereka akan senang dan menggunakan kembali yang namanya teknologi NASA. Baik. Faktor yang penting yang harus diperhatikan dalam sapi perah itu ada 3 poin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, besok apabila terjun ke lapangan sudah bisa nyambung nih ngobrol dengan para peternak, dan mereka nanti akan lebih memiliki rasa trust atau percaya dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah ada istilah yang namanya sapi PFH, Friesian Holstein. Nah, ini tulisannya seperti itu ya, peranakan Friesian Holstein. Kenapa peranakan? Nah, karena memang sudah dikawinkan dari dulu sampai sekarang turun temurun itu di Indonesia, sehingga bukan murni lagi Friesian Holstein tetapi peranakan Friesian Holstein atau disingkat PFH. Nah, besok kalau ke kandang sapi perah bisa diomongkan, Pak, ini sapi PFH-nya umur berapa? Nah, udah pernah berapa kali laktasi, udah pernah berapa kali menghasilkan susu, berapa produksinya. Nah, sehingga kita sudah mengenal istilah-istilah. Nah, yang penting harus dilakukan ini dalam pemilihan bakalan. Nah, jadi pemilihan ini juga harus diperhatikan betul oleh para peternak sehingga nanti menghasilkan ternak dengan kualitas terbaik dan menghasilkan susu dengan produktivitas yang tinggi. Nah, yang faktor yang mempengaruhi pertama yaitu dari bangsanya sendiri. Nah, jadi bangsa sapi perah itu banyak sekali, bukan hanya Friesian Holstein tadi. Nah, jadi memang banyak sekali jenisnya. Bahkan dari luar negeri itu beragam sekali, ada macam-macam. Nah, cuman memang yang bisa diadopsi dan dia bisa hidup baik di Indonesia itu Friesian Holstein, dan kita bisa manfaatkan dengan paling mudah manajemen pemeliharaannya daripada yang lain itu adalah Friesian Holstein ini. Nah, sehingga jangan sampai salah beli, masuk sapi potong nanti diperah. Nah, ini susunya sangat sedikit nanti, bahkan setelah melahirkan susunya cuma sebulan 2 bulan udah kering. Nah, nanti rugi. Nah, jadi sapi perah itu ada sendiri, sapi potong itu juga ada sendiri. Untuk sapi potong, Bapak Ibu sekalian bisa melihat di video-video sebelum ini karena kita sudah pernah diskusikan, termasuk jenis-jenis sapinya. Nah, ini berbeda karena jenis sapi perah ini hanya satu yang utama di Indonesia yaitu PFH. Kita tidak perlu jelaskan detail mengenai sapinya, cukup tahu sapinya apa dan ini adalah tujuannya untuk menghasilkan susu. Kemudian yang kedua adalah silsilah. Nah, pedigree. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan. Harus diketahui apakah berasal dari indukan yang memiliki keturunan yang produksi susunya tinggi. Nah, jadi bukan hanya sapi potong yang harus tahu, tetapi sapi perah juga harus tahu. Indukannya berapa besar ambingnya, kemudian putingnya sehat atau tidak, bobot badannya ideal atau tidak, produksinya bagus atau tidak, itu juga harus diketahui untuk kita dapatkan jenis sapi perah yang ideal, yang bagus. Jadi silsilahnya harus tahu Bapak Ibu dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini peternak mungkin yang masih belum banyak menerapkan, ataupun mereka ada yang menerapkan dengan aman yaitu membeli saja langsung di balai. Nah, balai sapi perah itu banyak, BPTU ada di Batu Raden, itu juga ada sapi perah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kondisi fisik. Sebelum kita beli harus memperhatikan kondisi fisiknya dulu. Apakah kondisinya ideal atau tidak? Karena sapi perah itu adalah diperah, kita harus perhatikan ambingnya. Bentuk ambingnya seperti apa? Apakah ada yang besar sebelah atau tidak?
atau ada kecacatan atau tidak, bahkan putingnya. Nah, kalau sapi itu putingnya ada 4. Putingnya dilihat apakah seragam besarnya atau tidak, atau ada yang luka, atau ada yang lecet, atau ada yang tidak mau atau keras salah satu, itu sebaiknya tidak dibeli. Nah, sehingga pemilihan ini sangat penting. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam kandang kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kita langsung masuk kepada materi sapi perah, karena memang sapi perah itu tidak serta-merta begitu kita beli lahir langsung diperah, tidak, tetapi melalui proses pertumbuhan juga. Ada yang namanya pedet, kemudian nanti masuk ke anaan, kemudian masuk ke dara. Nah, kalau sapi perah ini bahasanya adalah dara ya. Dara itu dia siap kawin, siap untuk nanti bunting dan menghasilkan susu. Nah, sehingga setelah dara ini selesai, namanya masuk fase laktasi. Nah, jadi kalau di ayam sudah masuk petelur, kalau sapi masuk laktasi. Nah, ini ditulisannya kepotong ya, itu pemeliharaan sapi laktasi. Laktasi itu apa? Adalah ternak yang sedang menghasilkan susu. Jadi setelah dia bunting melahirkan, kemudian dia menghasilkan susu, bisa kita perah sampai 8 bulan. Kemudian baru nanti dikeringkan lagi, dikawinkan lagi, nanti kemudian bunting, nanti kita diperah lagi. Jadi belum tentu dalam 10 ekor sapi perah dalam satu kandang itu semuanya laktasi. Sehingga apabila lagi-lagi kita ke lahan, ke lapangan melihat sapi perah, juga perlu ditanyakan saat ini sedang berapa yang laktasi. Nah, jadi laktasi ini para peternak itu pasti sudah tahu maksud dari apa yang kita sampaikan. Pak, dari 10 ini yang laktasi berapa? Nah, paling hanya 4 atau 6 yang diperah, yang sedang menghasilkan susu. Sehingga momen ini, poin ini penting diperhatikan untuk menjaga produktivitas susunya. Apa saja yang perlu dilakukan? Ini sederhananya ada 5 poin yang penting sekali diperhatikan dalam proses pemerahan susu. Nah, untuk juga manajemen dalam sapi perah, yang pertama kita lakukan rutin ya, pembersihan kandang. Nah, ini harus lebih rutin daripada apabila kita pelihara sapi potong. Nah, ini kebersihan sangat penting dalam sapi perah. Kuncinya adalah kebersihan. Kebersihan sangat penting. Kemudian selain kandang yang dibersihkan, sapinya dimandikan. Saya dulu ketika melihat sapi, mendampingi sapi beberapa hari langsung di lapangan, itu mandi rutin sapinya pagi sore, kemudian dicuci, kandangnya dibersihkan, ambingnya dibersihkan, kemudian kita cuci tangan dulu sebelum memegang ataupun memerah. Itu sangat penting karena nanti berpengaruh di susunya. Kemudian masuk ke pemerahan. Exercise itu adalah mengajak sapi itu untuk bergerak bebas. Jadi dia tidak diikat, kalau ada lahan dilepas dulu sebentar atau didampingi agar dia tidak terus diikat. Kemudian recording, ini penting sekali, adalah pencatatan. Nah, materi ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan, bisa menghubungi saya atau nanti saya share di grup pertanian organik NASA, sehingga ini mungkin saat ini belum banyak dibutuhkan, tetapi nanti silahkan ketika membutuhkan bisa di-copy, bisa dipelajari kembali. Sekilas saja saya sampaikan karena di sini tidak banyak bab ini karena teknis sekali. Memang kebersihan ini sangat penting ya. Nah, karena memang sapi itu hasilnya adalah susu. Susu itu tipenya dia menyerap bakteri, menyerap kotoran. Nah, mengapa bisa menyerap seperti itu? Sebetulnya bukan menyerap, tetapi bakteri itu sangat mensukai susu. Manusia pun senang minum susu. Susu pun enak, gizinya tinggi. Nah, apalagi bakteri, otomatis dia juga sangat senang. Nah, apalagi bakteri itu ada di mana-mana. Bayangkan, mungkin manusia pun pernah sakit, ada yang namanya mastitis. Nah, apalagi yang namanya mastitis disebabkan bakteri, apalagi sapi yang tidak pakai baju, kemudian kandangnya terbuka. Nah, ini sehingga perlu adanya penanganan. Sehingga
agar tidak berakibat buruk ke depannya pada sapi, kita harus menjaga kebersihan kandangnya. Ketika si sapi itu duduk atau remastikasi, mengunyah-unyah kembali leyeh-leyeh, si ambing, si puting itu otomatis juga ikut ke bawah. Nah, padahal dari dalam sana itulah yang menghasilkan susunya, yang ada tempat susunya, wadahnya. Sehingga kandang ini juga harus diperhatikan agar kualitas susu kita tidak berkurang. Nah, kemudian juga penting memandikan setelah pemerahan ataupun sebelum pemerahan. Kemudian tujuannya agar mengurangi mikroorganisme. Nah, kemudian selanjutnya adalah tahap pemerahan. Sapi untuk menghasilkan susu otomatis dia harus diperah. Pemerahan itu saat ini sudah banyak yang berkembang menggunakan alat, menggunakan mesin. Banyak sekali bantuan pemerintah ataupun para peternak kelompok itu, mereka mempunyai umumnya adalah alat untuk pemerahan. Jika memang belum mempunyai, sangat penting kita menjaga kebersihan dalam pemerahan ini, baik di tangan ataupun di ambingnya. Nah, seperti di gambar itu, memang secara manual kita memerah. Banyak caranya, ada yang 2 jari, ada yang 4 jari. Yang penting susu dan juga sapinya nyaman untuk diperah. Jangan sampai kemudian si sapi nanti malah merasa terganggu, risih apabila diperah oleh peternak kita. Nah, sehingga tipsnya memang cuci tangan dahulu, potong kuku terlebih dahulu, dan jangan disambi oleh kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Contohnya apa? Jangan disambi merokok. Jangan kemudian ada pakan-pakan yang berbau menyengat. Nah, karena memang dari susu tersebut juga sifatnya menyerap bau. Jadi kalau ada bau perengus, berarti kandangnya itu tidak bersih. Si kambing itu umumnya perengus badannya, sehingga susu kambing identiknya adalah perengus, bau perengus. Nah, itu padahal pengaruh dari kondisi kandang dan badan si kambingnya yang kurang bersih. Padahal kita bisa kurangi baunya apabila kita menjaga kondisi kandang. Nah, seringkali juga ada bau-bau asam, bau-bau asap. Nah, itu juga pengaruh dari peternaknya yang disambi merokok dan lain sebagainya. Nah, poin ini sangat penting karena yang bertemu langsung dengan susu adalah nanti tangan kita. Nah, kemudian selanjutnya juga kalau bisa kita berikan pelumas. Nah, pelumas ya, tahu ya pelumas ya. Pelumas ini sangat penting karena apa? Karena dalam kita memproduksi atau menghasilkan susu itu kita harus membuat sapi nyaman. Pelumas ini selain membersihkan juga membantu melicinkan. Nah, melicinkan ada yang khusus untuk pemerahan, dan bisa juga pakai yang lain. Pelumas minyak-minyak itu juga boleh. Nah, jadi ini di gambar ini yang bawah ini kalau kita lihat ini merupakan hasil dari penelitian data ya, jumlah bakteri dalam 1 liter susu segar. Ini contoh ya, contoh apabila membersihkan ambing dengan kain terlebih dahulu dan ambing yang tidak dibersihkan. Yang atasnya yang dibersihkan bakterinya ada 1, sedangkan yang tidak dibersihkan bakterinya ada 10. Nah, ini dari mana melihatnya? Tentu melalui suatu hal yang mikroskopis di data. Nah, ini penting mengapa? Akan mempengaruhi ke daya simpan dan juga ke kualitas sapi. Kenapa kualitas itu sangat penting? Karena yang namanya susu, balik lagi ke tadi, awalan tadi. Mengapa kemudian susu untuk anak-anak kita itu mayoritas impor? Karena memang kualitas susu yang rendah. Kualitas susu yang rendah, apabila kita tarik garisnya, ternyata memang dari produksinya atau dari awal mula susu itu keluar. Karena memang peternak kita memang perlu juga terus mengupgrade dan juga tugas-tugas kita semuanya untuk membantu. Ternyata memang masih ada mungkin yang dia taruh susunya itu mungkin di ember misalnya. Kalau kita tahu mungkin embernya itu sebelumnya bekas cuci baju, atau bekas nyuci mobil, nyuci motor, atau bekas ngambil air, kemudian setelah itu dibuat wadah susu. Nah, seperti itu sangat-sangat tidak baik karena bakteri itu bisa sangat cepat berkembang apabila sudah ada susu di dalamnya. Nah,
yang dilakukan umumnya kita sudah tahu, sudah mengenal namanya wadah susu tersebut, umumnya disebut dengan milk can. Nah, sehingga langsung masukkan ke milk can dan juga kondisikan tempat yang bagus. Nah, ini dilihat juga dengan ilustrasi bahwa kondisi ambing yang tanpa desinfektan, tanpa pembersih tadi, itu bakteri ini akan mudah masuk dalam lubang. Nah, ini puting ya, ini puting. Kemudian di bakteri dia akan masuk tembus sampai ke dalam. Nah, ini bisa menyebabkan, kalau sudah masuk bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, ada mastitis, kemudian bakteri-bakteri lain bisa masuk ke saluran susu, sehingga susu nanti akan merengkel lah, kemudian akan susah untuk diperah, susunya menjadi sedikit dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat penting apabila kita temukan di lapangan peternak masih mungkin kurang memperhatikan kebersihan, bisa kita sampaikan bahwa kebersihan itu sangat penting untuk produktivitas sapi perah kita. Nah, ini contoh yang sudah menggunakan alat ya. Nah, ini adalah sapi perah Friesian Holstein yang sedang diperah, ini menggunakan alat. Kemudian juga perlu berhati-hati apabila bukan orang biasanya, apabila tidak pernah, akan resikonya adalah kaki dari si sapi itu sendiri. Nah, jadi hati-hati apabila ingin mencoba memerah, harus ada pendamping terlebih dahulu. Nah, sapi dengan tata laksana pemeliharaan yang baik akan nampak pada kelenjar ambingnya sesudah diperah seperti gambar. Nah, jadi gambar ini yang sebelah kiri itu sapi yang belum diperah, dia masih full, masih penuh susunya. Yang sebelah kanan ini dia sudah mengkerut, sudah selesai diperah. Jadi kurang lebih di dalam satu ambing ini, ambing itu wadah ya, wadah tempatnya susu ini yang ada di tubuh sapi ini, ambing saat ini dibagi dari dua ya, dua ambing kanan dan kiri, dan ada 4 puting, 2 sebelah kiri, 2 sebelah kanan. Nah, jadi dalam ambing ini apabila sudah diperah, dia kempesnya pun dia rata, tidak ada yang masih bergelembung di sebelah kiri atau kanan. Jadi ini adalah sapi yang sudah selesai diperah, siap untuk diisi lagi susunya. Jadi kurang lebih bisa kita dapatkan 10 liter, 15 liter, 20 liter, 25 liter, itu juga bisa, tergantung sekali lagi dari manajemen pemeliharaan. Nah, kemudian juga sangat penting exercise. Nah, exercise ini penting untuk, ibarat kita adalah olahraga bagi sapi. Sapi yang dikandangkan harus secara rutin dilepas. Nah, paling nggak 1-2 jam. Yang paling utama adalah mendapatkan sinar matahari dan juga bergerak bebas. Dia meregangkan tubuh, tidak stres, bahaya sekali. Nah, bayangkan kalau ibu menyusui misalnya. Nah, itu kalau cuman di rumah kemudian cuman stres, nah itu nanti bahkan pengaruhnya bukan hanya ke produksinya dan juga nanti ke anaknya. Nah, sehingga ini juga perlu dilakukan untuk sapi perah. Kalaupun tidak bisa, sebentar saja tidak apa-apa, dilepas talinya, kemudian dikeliling-keliling, kemudian dibalikan lagi, langsung nggak apa-apa. Nah, sapi yang dilepas ini juga bisa mendeteksi yang sedang birahi, atau juga kalau ada kegagalan, gangguan, itu juga bisa dicek. Nah, jadi penting sekali exercise. Dan yang tidak kalah penting adalah proses pencatatan. Ini banyak sekali peternak kita yang masih lalai dalam mencatat apapun yang ada di dalam kandang, sehingga tidak tahu saat ini hasilnya berapa, kemudian produksinya bagus atau tidak, kemudian indukannya ini dulu siapa, silsilahnya dan lain sebagainya, sehingga pengaruhnya nanti kita sulitan mendeteksi kapan si sapi ini waktunya untuk afkir, atau kapan si sapi ini kawin lagi, atau kapan kok dia tidak birahi lagi dan lain sebagainya. Sehingga pencatatan ini sangat penting. Apa saja umumnya yang perlu dilakukan, yaitu adalah catatan perkawinan. Dikawinkan misalnya umur 1,5 tahun, kemudian kok selama sebulan dia tidak ada tanda-tanda bunting, atau dia birahi lagi, otomatis bisa dikawinkan lagi. Nah, sehingga ini perlu ada catatan, jangan sampai baru seminggu kok belum ada tanda-tanda kawin lagi. Nah, itu tidak bisa. Kemudian reproduksi, si sapi ini melahirkan di tanggal berapa, kemudian nanti
selesai diperah tanggal berapa dan kawin lagi tanggal berapa itu juga penting. Apalagi catatan produksi. Saat ini produksi 25 liter, kok 2 bulan, 3 bulan ke depan menurun menjadi 5-10 liter, tandanya itu sudah mungkin waktunya afkir atau sudah tua, perlu ada proses pergantian dari indukan sapinya. Apalagi catatan kesehatan juga penting untuk mendeteksi penyakit yang ada dalam sapi perah. Nah, ini nanti bisa dibaca saja manfaat-manfaatnya apa saja apabila kita ingin mengawinkan, apabila catatan susu ini juga sangat penting untuk kita mengkaling si sapinya dan menentukan suplemen obat apa yang digunakan untuk meningkatkan ataupun kendala untuk mengobati dari sapi-sapi yang kita pelihara. Nah, kemudian inilah faktor yang sangat-sangat penting untuk sapi perah, yaitu ada yang namanya pakan. Nah, jadi pakan ini sangat penting karena dari pakan ini dia akan terproses menjadi susu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan yang namanya pabrik luar biasa yang namanya sapi perah. Mengapa saya sebut seperti itu? Karena kita masukkan bahan baku berupa rumput hijauan, ternyata di hasilnya itu adalah susu yang putih, jernih, banyak manfaat. Bahkan kalau umat Islam di dalam kitabnya di Al-Qur'an itu ada yang namanya sapi betina. Nah, jadi sapi betina itu ya sapi perah. Sapi betina Al-Baqarah. Nah, itu bahkan jumlah ayatnya itu sesuai dengan lamanya masa buntingnya, kehamilannya. 286 ayat ya kalau nggak salah, 283 atau 286 itu sesuai dengan umur dari sapi itu bunting 9 bulan 10 hari. Nah, kurang lebih seperti itu, sama dengan manusia jumlah buntingnya, jumlah lama kehamilannya 9 bulan 10 hari. Kemudian dihasilkan susu yang juga banyak sekali manfaatnya tercatat di sana, susu murni yang banyak manfaatnya untuk berbagai macam penyakit juga bisa. Nah, sehingga ini sangat luar biasa, dari yang namanya pakan rumput menjadi susu. Nggak ada yang pabrik bisa seperti itu. Dari bahan baku rumput masuk ke pabrik, diolah seperti apapun tidak bisa menjadi susu kecuali sapi. Sehingga kita juga harus memberikan pakan-pakan yang bagus dan juga air minum yang terus-menerus pada sapi. Pakan yang seperti apa? Yaitu pakan yang berkualitas tinggi. Pakan sapi perah itu yang penting sekali adalah hijauan. Nah, jadi berbeda dengan sapi potong, berbeda dengan ternak yang menghasilkan daging. Ternak perah ini dia adalah yang utama pakannya adalah hijauan. Hijauan itu rumput ya, rumput yang berkualitas. Kalau sapi potong adalah konsentrat. Nah, jadi kalau kita runut lagi di dalam tubuh ternak itu ada yang namanya VFA, asam lemak terbang, asetat, propionat, butirat. Di sanalah dari hasil akhir dari rumput itu kemudian diolah menghasilkan susu, sehingga kita juga memberikan hijauan yang berkualitas. Tidak lupa kita juga berikan suplemen dan juga nutrisi tambahan, yaitu teknologi kita, yaitu ada apa saja, yaitu Viterna, POC maupun PPT hormonik untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, jadi seperti ini ya. Memang di dalam sapi perah itu juga membutuhkan nutrisi suplemen yang ekstra. Karena dia bekerja juga ekstra untuk memproduksi yang namanya susu. Kemudian dari Viterna ini bantu untuk meningkatkan langsung ke pencernaannya. Nah, jadi si pakan tadi banyak yang diserap, otomatis banyak yang menghasilkan susu. Nah, itulah mengapa pentingnya kita berikan teknologi kita untuk membantu para peternak sapi meningkatkan produksinya. Kalau kita tahu bahwa teknologi kita ini teknologi organik yang murni siap pakai oleh hewan ternak dan tujuannya langsung diserap untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh sapi. Nah, kalau untuk sapi perah apa yang dibutuhkan? Yaitu yang utama ada yang nomor 3 ini. Nah, jadi kemarin kita cerita bahwa ada asam amino, mineral, vitamin. Nah, itu mungkin yang paling kita pernah dengar. Tetapi yang jarang kita dengar adalah volatile fatty acid atau asam-asam lemak terbang. Nah, ini adalah
hasil akhir dari proses biokimia dalam tubuh hewan ternak, kemudian yang akan diserap oleh tubuh. Nah, dari asetat C2 dan C4, asetat dan butirat, itulah yang dihasilkan akhir dari rumput, dari hijauan. Nah, sehingga apabila sapi perah makan rumput, kemudian dia hancurkan, kemudian dia dapatkan VFA-nya ini, asetat dan butirat, itulah yang membuat produksi susu meningkat, yang membuat susu itu dari tubuh ternak. Sehingga dalam teknologi kita, teknologi NASA, itu ada yang namanya VFA ini otomatis dia sudah bisa langsung membantu meningkatkan produksi susu sapi perah kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu kecil hati, tidak perlu bingung apa itu VFA. Sekarang sudah tahu bahwa memang ini adalah hasil akhir dari proses pencernaan hewan ternak, dan asetat ataupun butirat inilah yang tujuannya untuk dia menghasilkan susu, memproduksi susu. Selain daripada itu ada protein, menjaga kesehatan juga bisa, dari vitamin dan juga mineral. Nah, ini penting sekali bagi ternak-ternak yang sedang dalam proses pertumbuhan, apalagi sapi darah. Ini mengkonsumsi protein yang tinggi dalam pakannya. Nah, kemudian apa manfaat teknologi NASA untuk sapi perah selain meningkatkan produksi susu? Ada beberapa aspek yang utama, yaitu adalah K3. Tentu tetap K3, kuantitas, kualitas, dan kesehatan. Sangat penting sapi perah untuk meningkatkan produksinya, sehingga masuk di kuantitas, quantity. Di video tadi dia kuantitasnya dari 12 liter menjadi 15 liter. Nah, kemudian di video tadi juga bahwa memang dalam 1 tahun dia bisa melahirkan 1 anak. Nah, ini luar biasa. Jadi yang biasanya kawinnya itu jadi lambat, sekali kawin nggak jadi, 2 kali kawin, 3 kali, nah nggak jadi, sekarang mungkin 1 kali proses perkawinan itu bisa jadi. Karena apa? Karena disampaikan bahwa 1 tahun dia bisa melahirkan 1 kali. Nah, umumnya itu 1,5 tahun sampai 2 tahun baru dia melahirkan lagi. Nah, tetapi ini 1 tahun langsung bisa menghasilkan 1 anakan. Nah, karena usia kebuntingan sapi perah, usia kebuntingan sapi ini adalah 9 bulan 10 hari. Tadi sudah disampaikan 9 bulan 10 hari. Ini setelah dia melahirkan tentu ada yang namanya susu kolostrum untuk anakannya. Setelah selesai, anakannya bisa dipindah. Kemudian sapi juga bisa nanti diambil, diperah, dikawinkan lagi. Kemudian nanti bunting itu masih bisa diperah, baru nanti dia hamil lagi. Kemudian dia beranak kembali. Jadi di tahun setelahnya itu dia sudah melahirkan lagi. Nah, jadi sangat efektif bagi para peternak sapi perah. Kemudian nafsu makan tentu bagus, karena tadi pakan itu yang menghasilkan susu. Kita juga harus penting dalam manajemen pakannya. Kemudian dari segi kualitas, nah jadi segi kualitas untuk susu ini sudah berbeda dengan kualitas daging. Kualitas daging umumnya masih banyak yang belum melihat. Tetapi kalau untuk susu, yang dilihat pertama kali dari industri pengolahan susu adalah kualitas susu tersebut, baik itu dari kadar lemak, kadar total solid, kemudian berat jenis dan lain sebagainya. Itu dari kualitas si susunya, apakah menentukan masuk diterimanya susu atau ditolak. Sehingga kualitas setelah menggunakan teknologi NASA itu meningkat dan harga menjadi lebih tinggi dan juga bisa diterima oleh pengolahan susu. Nah, jadi seperti itu. Nanti kita lihat kualitas apa yang meningkat, nanti ada beberapa hasilnya. Kemudian juga kalau daging, nah ini tentu ya jelas kalau daging lebih padat dan enak. Mungkin nanti kalau sudah akhir baru dirasakan. Dan juga tidak kalah penting adalah kesehatan. Nah, namanya sapi perah dia juga perlu yang namanya kesehatan. Capek, lemas, nah tentu biasa, apalagi ketika sudah diperah mesti mereka lemas dan juga butuh pakan, air minum terus menerus, sehingga perlu juga ada suplemen vitamin yang membantu untuk menjaga kesehatan mereka. Nah, ini agar susunya normal dan juga baik. Nah, memang sapi perah ini, peternak sapi perah ini sudah banyak menggunakan teknologi NASA, dan juga teknologi NASA sudah banyak digunakan oleh para peternak sapi perah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, apabila di daerahnya lokasinya ada peternak sapi perah, alangkah baiknya mungkin
kita bisa mengunjungi dan juga sharing untuk bisa menggunakan teknologi NASA agar membantu meningkatkan produksi susunya. Nah, ini ada berbagai daerah, ada yang dari Lembang, ada yang dari Kalimantan, ada juga yang dari Sleman. Nah, jadi banyak yang sudah menggunakan teknologi NASA. Kemudian bagaimana Pak menggunakannya? Apakah sama atau berbeda dengan sapi potong? Nah, untuk sapi perah penggunaannya adalah sama. Nah, sama 10 cc ataupun satu tutup botol dicampurkan ke 1 ekor hewan ternak per harinya. Nah, jadi kalau para peternak ada yang pakai komboran seperti di gambar kanan ini, campur ke komborannya satu tutup botol. Nah, jadi kalau pakai rumput tidak pakai komboran ya bisa campur ke rumputnya, tetapi umumnya para peternak campur antara hijauan dan juga konsentrat. Nah, itu bisa dicampurkan. Kalau tidak juga masih merasa sulit, campur saja ke air minumnya. Nah, air minumnya yang penting sesuai dengan kebutuhan air minumnya dan juga teknologi NASA fiternanya sesuai. Misalnya 1 tutup dicampur ke 1 wadah air minum yang dimana biasanya 1 hari minum itu habis. Nah, jadi yang penting adalah 1 tutup per ekor per hari. Nah, ini ada pengecualian karena memang dari sapi perah ini adalah yang dicari buntingnya, karena setelah bunting dia baru bisa diperahkan, ada susunya. Otomatis ketika usia sudah masuk 5 bulan kebuntingan, karena tadi dia buntingnya kan selama 9 bulan 10 hari. Nah, setelah masuk usia 5 bulan ke atas, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan ke atas menuju kelahiran, dosis pemberian fiternak itu kita kurangi. Dosis pemberian teknologi NASA kita kurangi menjadi 3 hari sekali, tidak setiap hari. Karena dikhawatirkan si janin anakan dalam perut itu terlalu besar, bahkan si ternaknya pun nanti terlalu gemuk sehingga susah. Nah, susah untuk mengeluarkan hewan ternaknya atau anaknya, harus dibantu nanti. Karena yang namanya hewan ternak itu tidak ada istilah sesar, Pak. Tidak ada istilah sesar di hewan ternak, sehingga itu harus normal. Kita usahakan kondisi normal, sehat, cukup kita berikan 3 hari sekali untuk ternak yang bunting. Nah, kemudian ini beberapa manfaat peningkatan produksi susu yang sudah menggunakan. Tadi ada peningkatan 13, 15, peningkatan produksi per hari seperti itu. Kemudian ini dari kualitas, kadar lemak meningkat, lemak susu ini yang membuat kualitas juga meningkat. Total solid ini padatan susunya juga meningkat. Nah, maksudnya adalah kalau kita punya misalnya 10 liter susu, total solidnya 11% bisa menjadi 110 gram, ataupun gampangnya 100 liter ya, 100 liter susu misalnya, total solidnya ada 11%, bisa menjadi 11 kilo. Nah, 11 kilo susunya itu. Kemudian kalau kita bisa tingkatkan menjadi 12, total solidnya bisa menjadi 12 kg. Jadi ada selisih 1 kilo. 1 kilo susu harganya berapa? Sekarang sudah lumayan, sehingga ada peningkatan produksi susunya, dan juga nanti harga kualitas susu yang bagus akan meningkat. Nah, jadi tidak banyak untuk ternak perah. Umumnya adalah kita harus fokus di laktasi atau di fase laktasi, fase di mana sapi itu sudah menghasilkan susu. Manajemen seperti apa tadi sudah ada, nanti file juga akan kami bagikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menghubungi kami di 0811 2792 004. Nah, jadi seperti itu untuk sapi perah. Kunci-kuncinya sudah kami sampaikan tadi. Kemudian karena memang sapi perah itu tujuannya adalah menghasil susu, maka tadi kita kupas, kita ulas, titik tekan ada pada saat sapi yang sudah laktasi. Nah, bukan lagi sapi darah, sapi anakan. Umumnya sapi anakan, sapi darah itu sama, semuanya sama seperti ternak potong lainnya. Cuman ketika sudah masuk dia laktasi, masuk dia fase menghasilkan susu, itulah yang perlu treatment yang ekstra. Harus dijaga kebersihan, kemudian pakan, kemudian juga kesehatan, dan jangan sampai produksi menurun karena kondisi-kondisi yang dimana harusnya kita bisa menanganinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih bagi yang sudah menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya.
Dan kami dari PT Natural Nusantara terus mendoakan Bapak Ibu sekalian agar sukses dimudahkan dalam berbisnis NASA, baik itu bagi yang ingin langsung menjual kepada para peternak, para petani di lapangan, ataupun mengembangkan jaringannya. Terima kasih. Bukan hanya produk yang kita pasarkan, tetapi apabila sudah merasakan peningkatan produksi, kemudian ada peternak yang sukses, tadinya 10 liter jadi 15 liter, atau tadinya bobot badan 2 kilo jadi 3 kilo ayamnya, meningkatnya ekstra, pendapatan mereka meningkat, itu kan juga salah satu nilai lebih. Ternyata kita juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, karena memang hakikat kita manusia terbaik adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya menjual tetapi juga bisa memberikan manfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadikan wawasan baru, menjadi membuka pandangan, bekal bahwa sapi perah juga mempunyai potensi yang luar biasa di Indonesia, dan juga bisa membuka pasar bagi para mitra usaha NASA untuk memasarkan produk-produk peternakan khususnya untuk digunakan pada sapi perah yang ada di wilayah kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan semangat pagi.